Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali program acara kita manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi teladan dan contoh bagi umat manusia setelahnya. Kaum muslimin, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita masih dalam pembahasan seorang tokoh, seorang imam yang merupakan salah satu dari imam-imam yang 4. Dia adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membicarakan tentang pujian ulama tentang diri beliau. Dikisahkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau ditanya oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah mengatakan, "Ya Abi, wahai bapakku, aku melihat engkau senantiasa mendoakan seorang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa engkau lakukan itu ya Abi, wahai bapakku?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Ya bunayya, ya, Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya wal 'afiyah lin-nas. Fandur hal hunaka man yubaddiluhuma." Imam Ahmad mengatakan, "Wahai anakku, Syafi'i itu laksana matahari bagi dunia ini dan laksana kesehatan bagi tubuh manusia. Maka hendaklah engkau melihat apakah ada yang menggantikan keduanya." Itu merupakan pengagungan yang sangat besar dari Imam Ahmad. Beliau sangat mengagungkan gurunya karena memang beliau, Imam Syafi'i, adalah imam di antara guru-guru Imam Ahmad yang sangat berpengaruh dalam proses menimba ilmu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari Imam Ahmad juga pernah mengatakan, ya, memuji tentang diri Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya tatkala aku, ya, memperhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha yamunnu ala ahli dinihi fi ra'si kulli mi'ati sanah bi rajulin min ahli baiti yubayyinu amra dinihim." Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya aku memperhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan karunia kepada pemeluk agama ini, pemeluk Islam, ya, pada setiap penghujung dari 100 tahun, penghujung dari 1 abad, dengan seorang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, dia akan menjelaskan tentang perkara-perkara agama mereka. Maka Imam Ahmad mengatakan, dan aku perhatikan, ya, abad pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Imam, ya, Umar bin Abdul Aziz sebagai orang yang memperbaharui, orang yang menjelaskan perkara agama bagi umat Islam ketika itu. Dan abad kedua, 100 tahun kedua, itu Allah Subhanahu wa taala mengutus dan memilih Imam Syafi'i sebagai orang yang menjelaskan kembali perihal perkara-perkara agama bagi umat Islam ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah diantara bentuk pujian dari Imam Ahmad terhadap diri imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, di sana ada kisah yang dikisahkan oleh seorang anak dari seorang imam yang bernama Al-Fadl. Imam Al-Fadl dulu pernah menimba ilmu, atau dulu pernah belajar bersama dengan Imam Ahmad, sama-sama mencari ilmu. Dia tinggalkan kota Irak menuju kota Makkah
untuk berhaji dan untuk menimba ilmu di kota Makkah. Maka tatkala mereka berdua, yakni Imamul Fadl dan Imam Ahmad, sampai di kota Makkah, ya, pada suatu hari di pagi-pagi yang sangat dingin, ya, masih gelap gulita, mereka berdua bergegas menuju masjid untuk mempersiapkan diri menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Setelah selesai sholat subuh secara berjamaah, akhirnya mereka pun berpisah. Imam Fadl menghadiri halaqah-halaqah yang dipimpin oleh orang yang terkenal, semisal Imam Sufyan ibnu Uyainah dan imam-imam yang lain. Sedangkan Imam Ahmad pergi entah kemana. Maka tatkala Imam Al-Fadl, ya, selesai menghadiri kajiannya Imam Sufyan ibnu Uyainah, dia pun pergi mencari Imam Ahmad. Dicarinya di setiap halaqah nggak jumpa. Kemudian dia akhirnya pergi ke suatu halaqah yang di sana terlihat ada seorang guru, seorang syekh yang belum begitu terkenal, ya, untuk mencari Imam Ahmad. Maka tatkala dia pergi ke halaqah tersebut, ya, nampaklah Imam Ahmad duduk di depan guru tersebut. Akhirnya dia pun ikut duduk di majelis guru tersebut. Setelah selesai, ya, guru tersebut menjelaskan tentang hadis, tentang fikih. Akhirnya Imam Fadl bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, kenapa engkau tidak bersamaku duduk di majelisnya Sufyan ibnu Uyainah? Padahal dia adalah orang yang memiliki sanad yang tinggi. Dia memiliki sanad dari Imam Zuhri, ya, dan dari imam-imam yang lainnya. Kenapa engkau malah duduk di tempat pemuda Quraisy, orang Badui ini?" Maka dengan santun Imam Ahmad mengatakan, "Diamlah wahai akhi, sesungguhnya, ya, aku tidak mencari, ya, sanad tinggi, akan tapi yang aku cari adalah kefakihan dari pemuda ini. Tatkala engkau tidak mendapati sanad tinggi, engkau bisa mendapati sanad yang rendah. Akan tapi tatkala engkau tidak mendapati akal dari pemuda ini tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah SAW, maka aku khawatir engkau tidak akan mendapatkannya hingga hari kiamat." Siapakah orang tersebut ya Imam? Ya Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan dia adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini di antara pujian dari ulama-ulama kita tentang diri Imam Syafi'i. Dan kita akan lanjutkan tentang kisah diri Imam Syafi'i setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membicarakan tentang sisi ibadah dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dikisahkan oleh seorang dari murid dari Imam Syafi'i sendiri yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya Imam Syafi'i membagi malam-malamnya untuk 3 hal. Yang pertama untuk al-kitabah, untuk menulis, menyusun buku dan fatwa-fatwa. Yang kedua, dia gunakan untuk mengerjakan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Dan yang ketiga, dia gunakan untuk beristirahat, sebagaimana manusia juga membutuhkan istirahat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, sisi dari ibadah Imam Syafi'i, yang setiap malam dia bagi waktunya untuk 3 hal, ya, untuk sholat, untuk menulis, dan untuk istirahat, sebagaimana manusia juga butuh waktu untuk istirahat. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang sisi keteguhan Imam Syafi'i dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ya, ada seorang bernama Abu Ja'far At-Tirmidzi. Beliau adalah ulama di masanya. Dan ketika itu dia berkata dalam hati bahwasanya dia ingin menulis kitab yang berkaitan tentang pendapat-pendapat ulama di masanya. Maka tatkala dia hendak menulis, ya, kemudian sebelum menulis dia pun, ya, melakukan istirahat, tidur malam.
Dan di tidurnya tersebutlah Abu Ja'far At-Tirmidzi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Maka tatkala melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, Abu Ja'far At-Tirmidzi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menulis kitab tentang pendapat ulama. Apakah boleh aku menulis pendapatnya seorang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Maka dia kisahkan Rasulullah SAW menjawab pertanyaanku dengan mengatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya perkataan Syafi'i itu bukanlah suatu pendapat. Akan tapi itu adalah sunnah-sunnahku. Itu adalah hadis-hadisku yang dia sampaikan untuk membantah orang yang menyelisihi sunnah-sunnahku." Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk pujian yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW meskipun dikisahkan dalam mimpi dari seorang yang soleh, Abu Ja'far At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keteguhan Imam Syafi'i dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan beliau sendiri. Beliau pernah mengatakan, "Sami'tu Syafi'i atau idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faquluha biha wada'u ma qultuhu." Apabila engkau mendapati dalam kitabku, kata Syafi'i, perbuatan atau pendapat dan fatwa yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnah tersebut dan hendaklah engkau meninggalkan perkataanku. Ini bentuk kesungguhan Imam Syafi'i dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwasanya perkataan beliau tidaklah sebanding jika dibandingkan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah tepat, apabila telah benar dan sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah madhabku. Madhab yang aku ajarkan kepada murid-muridku. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah sikap Imam Syafi'i, yang mengajarkan kepada muridnya untuk tidak bertaklid buta kepada beliau. Beliau menganjurkan kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, "Idza shahhal hadis fadribu biqauli al-haid." Apabila telah benar suatu hadis, telah sahih suatu hadis, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Artinya apa? Buanglah pendapatku, janganlah engkau ambil pendapatku dan peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran imam-imam kita, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Mereka mengajarkan kita untuk tunduk dan menerima apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tidak mengajarkan kepada kita untuk bersikap taklid buta kepada guru-guru kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sikap dari Imam Syafi'i tentang pembelaan beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sikap beliau dalam menghukumi ahli kalam. Sikap beliau dalam menindak keras orang yang berpaling dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah, dan mereka lebih memilih untuk mempelajari ilmu kalam. Beliau pernah mengatakan, "Hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'alal ibli wa yutafu bihim fil asyair wal qabail wa yunada 'alaihim hadza jazaa'un man taraka kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala ilmal kalam." Beliau pernah mengatakan, hukumanku yang akan aku terapkan, yang akan aku fatwakan adalah yang berkaitan tentang orang yang mempelajari ilmu kalam, bahwasanya orang yang mempelajari ilmu kalam, dia dicambuk dengan pelepah kurma, kemudian dinaikkan di atas unta dan diarak
dibawa keliling ke pasar-pasar, ke suku-suku, ya, seraya ya memanggil manusia dengan mengatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitabullah, meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih mempelajari ilmu kalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap Imam Syafi'i dalam membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, masih ada kisah tentang diri Imam Syafi'i dan insyaallah kita akan kembali lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan menceritakan tentang sisi kefakihan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, suatu ketika Imam Syafi'i dihadapkan oleh seorang yang mengeluh tentang perbuatannya sendiri, yang mana orang tersebut bermain-main dalam mentalak, dalam menceraikan istrinya. Orang tersebut mengatakan, wahai Imam, sungguhnya aku berkata kepada istriku tatkala dia sedang ingin memakan buah kurma, ya, aku mengatakan kepadanya, jika engkau memakan buah kurma tersebut maka jatuh talak, dan jika engkau membuang kurma tersebut maka jatuh talak. Kemudian ya Imam, aku bingung terhadap perkataanku ini sendiri. Bisakah engkau memberikanku jawaban yang bisa membuat hatiku tenang? Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tahu permasalahannya dari orang tersebut. Ya. Imam Syafi'i juga tahu bahwasanya perkara dalam talak, ya, itu tidak ada main-main. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun jidhun najid wa hasluhun najid. An-nikah wa talaq wa raj'ah." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 hal yang tatkala diucapkan dengan serius, maka dia dianggap serius. Dan apabila diucapkan dengan sendau gurau, maka dia juga dianggap serius. 3 hal tersebut adalah an-nikah, yakni nikah, akad nikah. Wat tolak, dan tolak, cerai. War roj'ah, dan rujuk. Maka Imam Syafi'i dengan kefakihannya, mengetahui permasalahan orang tersebut, memberikan jawaban. Ya fulan, ya, engkau akan terbebas dari permasalahan ini apabila engkau suruh istrimu untuk memakan setengah dari buah kurma tersebut dan membuangnya setengah bagian yang lain. Maka engkau akan terbebas dari perceraian. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti kefakihan dari Imam Syafi'i yang memang memahami betul akar dari permasalahan. Ya, dan ini juga menjadi nasihat bagi kita. Apabila kita memiliki keluarga, memiliki istri, suami, hendaklah kita tidak bermudah-mudah untuk mengatakan kata cerai. Kita tidak boleh bermain-main dengan kata cerai, karena semuanya perkataan tersebut tidak ada dihitung sendau gurau. Ya, dia akan dihitung menjadi perkataan yang serius, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kefakihan, ya, dalamnya Imam Asy-Syafi'i dalam memahami ilmu agama, ya, adalah perkataan yang disampaikan oleh guru Imam Syafi'i sendiri dalam bidang fiqih. Dia adalah seorang bernama Muslim bin Khalid. Ya. Dia pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, afti, ya, afti ya Aba Abdillah, faqad wallahi al-an laka an tufti. Ya, Imam Muslim bin Khalid yang merupakan guru dari Imam Syafi'i pernah mengatakan, wahai Abu Abdillah, nama kunyah dari Imam Syafi'i, sekarang kamu sudah boleh berfatwa. Karena sungguhnya wallahi engkau sekarang sudah layak untuk memberikan fatwa kepada manusia. Dan kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Imam Syafi'i ketika sudah dibolehkan oleh gurunya untuk berfatwa, itu terjadi pada usia beliau yang ke-15 tahun. Usia masih muda, ya, namun sudah memiliki kemampuan untuk berfatwa. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat juga bahwasanya Imam Syafi'i selagi masa kecilnya ketika berumur 7 tahun, beliau sudah menghafal kitabullah. Beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Dan tatkala berumur 12 tahun, beliau juga sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan membicarakan tentang diri imam kita ini, tentang bagaimanakah cobaan yang beliau alami. Sebagaimana ulama yang lain, mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak terlepas kepada imam kita Imam Syafi'i, beliau juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah tatkala beliau selesai menimba ilmu dari Makkah, dari gurunya Muslim bin Khalid, kemudian dari ulama lainnya, kemudian beliau pindah ke kota Madinah, menimba ilmu dari gurunya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala dan dari ulama-ulama lainnya, kemudian beliau kembali ke Makkah, dan setelah dari Makkah beliau lanjutkan untuk menimba ilmu ke kota Yaman atau ke negeri Yaman. Maka tatkala di negeri Yaman, mulailah beliau menimba ilmu, dan dari situlah beliau memulai aktivitasnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk membela keadilan dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin rahmat Allah SWT, mulai dari negeri zaman inilah fitnah menerpa beliau. Beliau hidup di masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah, dan di awal pemerintahan Bani Abbasiyah banyak sekali terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Alawiyin yang merupakan kaum masih keturunan dari Rasulullah SAW. Maka tatkala mendengar bahwasanya Imam Syafi'i telah pergi ke Yaman dan di sana telah aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menegakkan keadilan, terdengarlah kabar ini oleh penduduk Makkah. Dan penduduk Makkah bersuudzon kepada Imam Syafi'i. Jangan-jangan Syafi'i ini telah memberontak, telah melakukan aktivitasnya untuk memulai memberontak kepada pemerintahan Bani Abbasiyah. Maka akhirnya disampaikanlah kepada pemerintahan Abbasiyah ketika itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Maka sampailah kabar tentang Imam Syafi'i, tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Imam Syafi'i ke telinga Harun ar-Rasyid. Akhirnya Imam Syafi'i dipaksa untuk menghadiri keundangan, kepanggilan yang diperintahkan oleh Harun ar-Rasyid. Maka di sanalah sampai ke kota Baghdad ketika itu, beliau dari Yaman dipanggil oleh Harun ar-Rasyid untuk menuju kota Baghdad, beliau pun sampai ke sana, dan di kota Baghdad beliau dipenjara bersama kaum Alawiyin yang lainnya. Sehingga cerita kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua orang Alawiyin di penjara tersebut dipenggal oleh Harun ar-Rasyid. Tetapi tatkala giliran Imam Syafi'i, beliau mendapatkan ampunan dari Khalifah Harun ar-Rasyid karena beliau mampu mengemukakan, mampu menjelaskan penjelasan yang ilmiah yang menjelaskan bahwasanya beliau tidak ikut serta dalam melakukan pemberontakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk ujian yang diterima oleh Imam Syafi'i. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kisah dari Imam Syafi'i masih panjang dan bisa kita baca di kisah perjalanan beliau di buku-buku yang dikarang oleh para ulama. Tetapi waktu membatasi kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.